Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Puji Nirmala dengan NIM 2411011023, nomor absen 15. Saya mahasiswa aktif semester 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS Statistik Inferensial yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD serta Profesor Dr. Nyoman Dantes. Jadi untuk mengefisienkan waktu langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya mengambil contoh di mana seorang peneliti ingin menguji pengaruh faktor A yaitu metode dan faktor B yaitu gender terhadap skor hasil belajar. Nah, pada faktor metode saya menggunakan tiga. Yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, dan yang ketiga eksperimen. Untuk gendernya seperti biasa ada male dan female. Nah, di sini saya membuat data random. Saya buat menggunakan Excel. Di sini ada ID, metode, gender, serta skornya. Nah, setelah membuat data, saya mencari deskriptif statistiknya menggunakan aplikasi JAS. Untuk langkah-langkahnya, sudah saya sertakan di dalam lampiran langkah-langkah untuk semuanya. Nah, langsung saja di sini ke hasilnya. Bisa kita lihat ya, ada median, mean, standar deviasi, dan lain sebagainya. Serta ada juga eh, gambar kiki plotnya. Baik, dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa eh, tabel menunjukkan data dari tiga kelompok, 1 dan 2 dan 3, dan tidak terdapat data yang hilang atau missingnya 0, sehingga seluruh data dapat dianalisis. Nah, di sana dibahas juga diinterpretasi mengenai mean-nya. Mungkin tidak akan saya bacakan karena waktu kita singkat. Mungkin nanti di akhir ya saya akan simpulkan dan jabarkan untuk lebih lengkapnya. Dan untuk selanjutnya saya melakukan uji normalitas data. Nah, untuk uji normalitas data ini saya menggunakan aplikasi SPSS. Begitu juga seperti sebelumnya, untuk langkah-langkah telah saya sertakan di akhir. Langsung saja ke hasilnya. Di sini saya menggunakan Sampiro Wilk ya teman-teman. Jadi di sini kita fokus ke SIG-nya. Nah, hasil analisis uji Sampiro-Wilk atau SW memperoleh angka SIG 0,082 untuk ceramah, yang ini, 0,166 untuk diskusi, dan 0,674 untuk eksperimen. Ketiga angka ini bila dibandingkan dengan SIG 0,05 itu lebih besar. Artinya data skor yang ada pada ceramah, diskusi, dan eksperimen semuanya terdistribusi normal. Nah, jika sudah terdistribusi normal, kita bisa lanjut ke tes berikutnya. Selanjutnya saya mencari uji homogenitas varians. Nah, di sini saya kembali menggunakan aplikasi JAS seperti yang pertama. Untuk langkahnya juga saya sertakan di akhir. Nah, ini adalah interpretasi dari hasil data di atas. Mungkin nanti juga akan saya jelaskan di akhir. Selanjutnya, karena data ini homogen sehingga memenuhi syarat untuk uji ANOVA, kita lanjutkan ke 2 ANOVA. Nah, untuk 2 ANOVA ini saya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini juga terdapat deskriptif statistiknya. Di sini lebih lengkap ya, ada ceramah, diskusi, dan eksperimen, serta min-nya.
dan standar deviasinya. Lengkap di sini untuk male dan female, dan totalnya juga ada. Ini untuk interpretasinya. Nah, selain itu juga eh, dari two-way ANOVA itu kita mendapatkan beberapa hasil. Yang kedua ini ada Lafene Test of Equality of Error Variance. Nah, hasil uji Lafene menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,353 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini berarti varians antar kelompok adalah homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Dengan demikian, asumsi homogenitas terpenuhi dan uji ANOVA dapat dilanjutkan. Oke. Nah, di sini sudah ada untuk lebih lengkapnya ya. Dari yang pertama interpretasi dari eh, correct- corrected model, di mana signya 0,000, di mana itu lebih kecil dari 0,05, menunjukkan pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen atau nilai tes. Jika signya lebih kecil daripada 0,05, maka model dinyatakan signifikan pada hasil di atas signya 0,00. Artinya model valid dan dapat menjelaskan perbedaan nilai tes antara kelompok dengan baik. Kesimpulan dari hipotesis two-way ANOVA. Dari ketujuh kesimpulan di atas dalam uji two-way ANOVA, poin 1, 3, 4, dan 5 merupakan hasil yang paling penting tanpa mengabaikan poin lainnya. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai signifikansi yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok atau kata lain hipotesis alternatif atau hal satunya diterima. Dengan demikian, uji ANOVA dua arah ini selayaknya dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, di sini ada post-hoc test ya. Kita lanjut ke post-hoc test. Interpretasinya. Selanjutnya, untuk lebih jelas ada juga grafik interaksi atau plot garis yang ditampilkan dalam uji SPSS itu. Nah, garis untuk female berada di atas male. Kita lihat ya, untuk female-nya berada di atas male. Artinya, female memiliki nilai ujian lebih tinggi dibandingkan dengan male. Ketiga garis, baik itu ceramah, diskusi, dan eksperimen semuanya naik dari male ke female, menunjukkan bahwa nilai ujian meningkat pada kelompok female untuk setiap metode. Nah, kita lihat ya, ini untuk metode ceramah, diskusi, dan eksperimen. Untuk female-nya ini lebih tinggi daripada male-nya. Garis-garis ini tidak bersilang namun tidak sejajar sempurna sehingga dicurigai terdapat efek interaksi antar gender dan metode terhadap nilai ujian. Diagram plot di atas berguna untuk menilai ada tidaknya interaksi efek antara variabel, namun tidak dapat dijadikan acuan yang valid secara statistik. Oke, karena garis-garis tampak tidak sejajar, maka dicurigai adanya perbedaan interaksi antara gender dan metode nilai. Nah, di sini ada kesimpulan untuk tiap ujinya. Saya juga sudah sertakan ya. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin bisa teman-teman simak. Jika kalian berminat, saya bisa kirimkan filenya. Di sini mungkin eh, lebih jelasnya saya akan membacakan kesimpulan akhir dari beberapa tes yang telah kita lakukan. Dari jenis metode pembelajaran, berpengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa dengan metode eksperimen sebagai pendekatan paling efektif, dan selain itu siswa perempuan secara konsisten memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, di bawahnya saya sudah sertakan lampiran teknis dari langkah-langkah saya menggunakan aplikasinya. Udah lengkap semua ya.
Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni.